Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Eka Putri dengan NIM 23 13006 asal dari Kota Cilegon, Banten. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai keadilan sosial menurut John Rawls pada mata kuliah filsafat politik. Nah, teman-teman semuanya, di era sekarang kita sering mendengar tentang ketidakadilan sosial gitu. Ada yang sudah sukses dalam pendidikan, ada yang nggak dapat layanan kesehatan dengan layak, bahkan jurang antara si kaya dan si miskin itu terasa semakin lebar. Lalu, timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih keadilan sosial menurut John Rawls dan apakah demokrasi bisa mewujudkannya? Nah, menurut John Rawls, mempunyai konsep yang cukup terkenal, yaitu justice as fairness atau keadilan sebagai kewajaran gitu. Nah, menurut Rawls, masyarakat yang adil itu bukan masyarakat yang semuanya serba sama, tapi masyarakat yang memberi setiap orang kesempatan mulai dari titik yang paling adil, titik awal yang sangat adil gitu. Nah, ada dua prinsip utama, yaitu prinsip pertama, setiap orang harus mempunyai kebebasan dasar yang setara, kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, dan hak politik lain. Nah, kebebasan ini nggak boleh dikorbankan demi kepentingan elit ataupun demi stabilitas ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ketidaksetaraan boleh ada, tapi nih cuma sah kalau benar-benar menguntungkan kelompok yang paling lemah. Artinya, sistem ekonomi, pendidikan, dan juga kebijakan publik harus membuka jalan agar mereka yang paling tertinggal bisa naik kelas gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi hari ini, ketimpangan ekonomi yang semakin besar, akses pendidikan dan layanan publik yang masih timpang, dan kebijakan sering lebih menguntungkan mereka yang mempunyai kekuasaan. Jadi, dalam prinsip Rawls sebenarnya belum benar-benar terwujud gitu. Nah, pada bagian 2 yaitu mengenai demokrasi, apakah bisa mewujudkan keadilan sosial gitu. Nah, mungkin jawabannya bisa ya teman-teman, tapi tidak otomatis gitu. Nah, demokrasi ya hanya menyediakan alat gitu, seperti apa? Pemilu, kebebasan berpendapat, dan ruang kritik. Tapi kalau alat itu nggak dipakai dengan benar gitu ya, keadilan sosial cuma jadi slogan, bukan jadi kenyataan gitu. Demokrasi baru bisa menghadirkan keadilan sosial kalau pertama, kebijakan publik berpihak pada rakyat kecil. Nah, mulai dari subsidi tepat sasaran, pendidikan murah, sampai pemerataan infrastruktur. Nah, yang kedua yaitu sistem pemerintahan harus transparan. Ini teman-teman, korupsi itu kan adalah musuh utama daripada keadilan sosial. Kalau uang publik bocor, yang paling kena dampaknya adalah masyarakat kecil, betul ya? Nah, yang ketiga yaitu rakyat harus aktif dan juga kritis, teman-teman. Bukan cuma datang ke TPS, tapi juga ikut mengawasi kebijakan, dan itu nggak mudah. Biar tidak termudah termakan hoax lah gitu. Dan berani menyuarakan kepentingan bersama gitu. Dan yang keempat yaitu demokrasi harus melindungi semua orang, termasuk kelompok kecil dan minoritas. Karena keadilan sosial itu bukan hanya soal mayoritas, tapi memastikan setiap orang itu dihargai martabatnya. Ya, begitu teman-teman. Jadi keadilan, jadi Rawls gitu mengingatkan kita bahwa keadilan itu soal memberi peluang yang adil, bukan menyamaratakan, dan demokrasi bisa membawa kita ke sana gitu. Asal dijalankan dengan jujur, bersih, berpihak pada yang lemah, dan melibatkan suara rakyat yang nyata. Karena pada akhirnya keadilan sosial bukan cuma teori, tapi perjuangan bersama untuk hidup yang lebih manusiawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.